Shalom saudara, Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab 2 Samuel pasal 15 dan 16, Mazmur 32 dan Matius pasal yang ke-25. Nah, saya ingin membuka dengan satu pertanyaan buat saudara. Berapa banyak di antara saudara yang mengalami kesulitan karena saudara mengiyakan sesuatu yang mestinya saudara nggak mau, saudara nggak setuju. Lalu saudara menyesalinya dan saudara dalam hati berkata, kenapa tadi saya bilang iya? Kenapa saya tadi mau? Kenapa tadi saya mengiyakan? Gitu kan? Nah, begini saudara, orang Indonesia, jangan bilang bangsa plus 62. Bagi saya itu adalah pelecehan harga diri bangsa. Nah, begini saudara, orang Indonesia seringkali berkata tidak, itu seringkali sungkan dan tidak enak hati. Tetapi, mari saya beritahu buat saudara, menjalani keputusan dengan keterpaksaan, itu jauh lebih gak enak lagi. Jadi, lebih baik hari ini saudara mulai belajar untuk berkata tidak. Dalam Matius pasal yang ke-25 dikisahkan ada dua kelompok gadis. Yang satu kelompok dibilang bijaksana, kelompok yang lain dibilang bodoh. Saya bacakan buat saudara Matius 25 ayat 8 dan 9. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Ayat yang ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, saudara mengatakan tidak itu memang gak mudah. Tetapi sesungguhnya berkata tidak itu sebenarnya juga gak akan bikin orang lain rugi, saudara. Malah itu membantu. Karena ketika saudara berkata tidak, maka orang lain itu bisa mencari alternatif yang lain. Mungkin bisa mencari pengganti saudara, acara alternatif selain itu, saudara. Jadi sesungguhnya tidak masalah saudara untuk berkata tidak dan menolak. Tetapi tentu saja pastikan dengan kalimat yang jujur, sopan, dan realistis. Sekali lagi, saudara mulai hari ini harus belajar berani berkata tidak. Nah, bagaimana caranya agar saudara bisa berkata tidak? Yang pertama adalah, kenali kebutuhan saudara. Nah, kebutuhan saudara artinya begini, saudara harus tahu prioritas hidup saudara. Saudara, prioritas saudara apa? Kuliah. Prioritas saudara apa? Belajar. Prioritas saudara apa? Bekerja. Nah, segala hal yang di luar itu saudara bisa kesampingkan. Sebab tidak segala hal bisa saudara lakukan. Saudara bisa memilah antara satu dengan yang lain. Kebutuhan-kebutuhan mana yang genting, mana yang penting. Mana yang harus dilakukan? Tentu saja yang genting, saudara. Yang penting bisa nanti. Karena semua kebutuhan itu menjadi penting. Kemudian yang kedua, bagaimana saudara bisa berkata tidak adalah ketahui prinsip hidup saudara. Nah, seringkali saudara tidak bisa sulit berkata tidak karena saudara masih mencari pengakuan dari orang lain. Ada rasa nggak enak. Nanti saudara dianggap nggak bisa bergaul. Saudara dianggap memisahkan diri. Saudara dianggap nggak ringan tangan. Nah, kalau saudara mengerti prinsip hidup saudara, maka saudara tidak akan takut lagi dengan apa kata orang. Kalau prinsip saudara melayani Tuhan, selain yang melayani Tuhan, saudara bisa tolak. Kalau prinsip saudara adalah keluarga yang utama, maka segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan acara keluarga, saudara bisa menolaknya. Nah, ini dia. Kemudian yang ketiga adalah sampaikan dengan cara yang baik, saudara. Ini penting. Saudara bisa menolak dengan memberikan kalimat yang lebih baik. Mungkin alternatif, maaf saya hari ini gak bisa, bagaimana kalau besok? Maaf saya gak bisa, bagaimana kalau ini? Nah, itu dia. Itu kalimat yang lebih baik. Nah, yang terakhir yang berbahaya adalah begini. Ada orang-orang di sekitar kita yang memiliki sikap yang toksik. Sikapnya itu meracuni, saudara. Seringkali orang-orang yang begini kalau mengajak kita, meminta pertolongan kita, dan kemudian ketika kita menolak, saudara menolak, lalu orang itu tidak bisa menerima alasan saudara, lalu dia berkata yang macam-macam, dan itu membuat saudara menjadi merasa bersalah. Mungkin perkataannya adalah, oh gitu ya, kamu sekarang punya ini ya, dunia sendiri ya, oh kamu sekarang gak mau bergaul lagi dengan kita ya, sombong kamu sekarang sudah ini jadi gak mau begini lagi. Nah, itu toksik, saudara. Saya sarankan abaikan kalimat-kalimat yang seperti ini. Kalau perlu, tinggalkan orangnya, jauhi orang yang model seperti ini. Nah, karena orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak dewasa, yang tidak bisa menghargai kepentingan, keperluan, dan waktu orang lain. Ini saudara. Sebab kalau orang dewasa dan orang baik, dia bisa memahami orang lain. Hari ini saya mengajak saudara untuk belajar berkata tidak. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kingdom Lifestyle hari ini. Happy weekend.